Pemirsa, semakin malam semakin menarik diskusi kita. Sekarang saya mau memperlihatkan seperti apa kalender yang dibeli 1,3 miliar itu. Saya pikir tadinya gambar Playboy, tahunya ada Jennifer Lopez, ada si Mariah Carey. Ternyata tidak. Pak Ketua bersama Presiden dan DPD. Ini kalender aja di Republik ini orientasi vertikal. Bisa nggak ditunjukin ke Pak Marzuki? Sekarang ini kita punya handphone. Setiap handphone itu ada kalendernya. Jadi ini udah jadul banget orang pakai. Itu yang saya bilang tadi. Kita kan orang cetak ya, jadi tahu ini sangat mahal biaya itu, dan masalahnya kita nggak butuh, Pak. Kita nggak butuh. Kenapa harus dibaksakan? Dibolehkan semuanya gitu. Dan saya yakin benar, ini pernah ada pameran foto dari jurnalis-jurnalis terbaik di DPR. Kalau gambar itu yang dipasang, good. Ini gambar Umas, Pak. Ini gambar. Jadi jangan asosiasi saja yang sedih. Pengusaha kalender juga harusnya sedih. Ini kalender dibeli 116.000. Itu yang terjadi. Saya nggak tahu obat kuatnya seperti apa. Obat kuatnya seperti apa? Parfum. Tadi saya katakan tadi nggak ada, Pak. Jadi, parfumnya kayak apa? Pak, kami sekali lagi saya katakan, saya yakinkan publik. Banyak hal yang terjadi di DPR, apalagi menyangkut dengan anggaran, kami nggak tahu, Pak. Belum rusak. Setahu saya dari zaman saya kecil, rusak itu makanannya rumput. Kecuali dia makan sate juga. Pak, saya nggak tahu. Bapak malu juga nggak sebagai DPR? Pak Permadi. Nggak, sebagai orang yang pernah di DPR. Malu nggak sekarang? Sangat malu. Karena sejak zaman Pak Harto, ada sosok makhluk yang selalu disalahkan. Proses dan prosedur kan sudah jelas. Sehingga yang bertanggung jawab juga sangat jelas. Tapi ini semua mengelak. Banggar mengelak, PURT mengelak, ketua mengelak, sekjen mengelak. Jadi yang salah adalah setan gundul. Tapi Anda kan bukan setan. Jadi terus terang saja, Pak. Oleh fraksi saya dulu, 3 kali saya diminta menjadi anggota panitia anggaran. Saya tolak. Padahal panitia anggaran itu yang paling diincar oleh anggota DPR. Saya tolak 3 kalinya. Karena apa? Ada setoran. Bagaimana saya bisa setor kalau saya tidak pernah mau menerima amplop? Kemudian saya di BURT. Waktu itu saudara Pandana Baban. Wah, Anda benahi BURT, Anda masuk. Saya masuk BURT, kenceng sekali, kenceng. Baru 2 minggu diprotes. Partai-partai, fraksi-fraksi lain protes pada Panda. Ditarik lagi, baru 2 minggu ditarik lagi. Jadi memang tidak mau dibenahi kelihatannya. Karena memang masalahnya sudah ruwet ya. Kita lihat secara kronologis. Tunggu. Menurut Bapak dari cerita tadi, bantah-bantahan tadi, yang paling bertanggung jawab yang mana? Yang paling bertanggung jawab, ya sebenarnya sama Pak tanggung jawabnya. Sekjen, BURT, Banggar, Ketua, sama. Karena bobotnya sama. Dari sini dulu ke sini, sini ke sini. Itu prosedurnya, prosesnya demikian. Pasti kena semua. Bersekongkol maksud Bapak? Kenapa? Kena semua ini bersekongkol maksud Bapak? Ya barangkali bersekongkol, barangkali tidak. Baik, tadi Pak Permadi mau ngomong apa lagi? Secara kronologis Pak. Mulai DPR zaman Bung Karno sampai sekarang. Zaman Bung Karno itu semua diajak revolusi. Sehingga kesempatan korupsi kecil. Ada korupsi, tapi kecil. Zaman Pak Harto
ada partai penguasa. Tapi partai penguasa waktu itu luar biasa hebatnya. Kader-kadernya hebat, nomor satu, pintar-pintar dan lain sebagainya. Sehingga permainannya sangat rapi. Selain masing-masing melindungi, juga Pak Harto melindungi anggota-anggotanya. Karena Pak Harto adalah badan pembina gitu. Ketua Dewan Pembina. Jadi rapi, tidak ketahuan. Tapi sebenarnya sudah mulai waktu itu. Nah kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Mega. Sekarang bertambah ngawur, bertambah rakus. Malah bertambah sekarang korupsi itu. Kenapa? Bertambah Pak. Karena dulu, seingat saya juga di DPR, itu masih ada etika korupsi. Jadi misalnya Pak, Banggar itu tidak pernah minta sekian persen. Dikasih aja seneng. Bahkan ada yang terus terang saja dari komisi 1. Kalau mau lebaran, mau kunker ke luar negeri, itu terus terang minta sanggup pada mitra kerjanya. Dan mitra kerja lapor ke saya karena saya adalah wakil ketua badan wakil ketua Poksi dari pertahanan. Pada lapor, departemen ini lapor, wah itu anak buahmu gimana ini? Saya bilang, Anda seharusnya tidak memberikan. Nah kemudian ada juga hal-hal yang terus terang saya tidak pernah dapat Pak. Saya tolak. Tiap amplop yang diberikan ke saya buka dalam rapat. Kalau Anda, saya enggak tahu lah apa yang. Baik, diterusin Pak. Ya. Kemudian makin rusak Pak. Jadi ada istilah, kalau dulu itu korupsinya di bawah meja, sekarang di atas meja dimakan semeja-mejanya. Karena apa? Minta sekian persen. Sehingga anggaran itu jatuhnya ke pemborong ya kecil. Akibatnya biayanya kecil. Misalnya cepat ambruk semua yang dibangun sejak reformasi itu.